dress. Do you like it? We've got to hurry. Everyone's going. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang sedang mengantar putrinya. Mereka akan pergi ke toko baju Matahari. Sang anak meminta pada ayahnya agar gegeraan karena ia takut kehabisan barang yang sedang ia incar. I'm getting out. Sesampainya di hadapan toko, sang anak segera turun dan masuk ke toko hingga nyarimpung seorang pria bermotor hingga kuncinya ragag. Sementara itu sang ayah juga sedang mencari tempat parkir. Namun sayangnya ia malah bertabrakan dengan pengunjung toko lain dan hampir saja terjadi pergelutan. Namun tiba-tiba timbul sebuah ledakan entah dari mana. Namun ledakan tersebut tak jauh dari toko baju itu. Beruntung si ayah masih selamat dan ia segera mencari anak gadisnya itu. Adegan berpindah ke kantor berita TV One. Kita diperlihatkan pada seorang karyawan pria bernama Ian Wood. Ia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwasannya pelaku peledakan di toko adalah Authentic Aira atau Irish Republican Army atau pasukan Irlandia. Ian juga mendapatkan kode dari penelpon tersebut yang mana kode tersebut bernama Phoenix. Aira juga memberitahu kalau mereka akan meledakkan kantor Bank Inggris dan akan terus meledakkan seluruh kota jika Inggris masih mendukung pendudukan Irlandia Utara. Mendengar hal tersebut, Ian segera melapor pada atasannya. Saat itu juga sang atasan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari tahu apa itu Authentic Aira. Bank has just been bombed in Knightsbridge. A group logs. Is it the IRA or is it something else? Setelah itu, Ian berdatangi lokasi kejadian ledakan dan terlihat sudah ramai orang-orang di sana. Terlihat si ayah tadi juga sedang memeluk anaknya yang sudah meninggal. Adegan berpindah ke apartemen berisi mas-mas mencurigakan yang sedang menonton berita ledakan tadi. Kemudian datang satu pria lain yang bertanya berapa korbannya. Rekannya menjawab 12 meninggal dan banyak orang yang terluka. Kemudian ia juga menyarankan agar mereka pindah ke apartemen. Namun pimpinan mereka menolak hal tersebut karena mungkin saja pengawasan pada orang-orang Irlandia semakin diperketat. So long as we stay put. That'll teach him. Adegan berpindah lagi pada om-om yang sedang merendek seorang wanita cantik. Si om itu bernama Liam. Dan sepertinya Liam ini merupakan seorang wakil menteri atau semacamnya. Kemudian Liam mengecek ponselnya dan melihat sudah banyak chat masuk dari istrinya yang mengabarkan telah terjadi ledakan. Bisa kita simpulkan kalau om Liam ini badung. Istri Liam bernama Mary. Liam langsung menelpon balik Mary. Mary bertanya, "Kemana baik sorangan?" Seperti kebanyakan om-om, Liam menjawab kalau dirinya sedang sibuk. Don't be worried. Have Beth put it in the calendar, okay? We'll talk later. Ayah yang kemarin mengantar putrinya ke toko baju bernama Kwan. Ia sedang merenung setelah kematian anak semata wayangnya karena ia tidak punya siapa-siapa lagi selain putrinya itu. Yes, I understand the need for swift action. Kembali ke Om Liam. Liam mendapatkan tugas dari atasannya yang bernama Catherine untuk mengurus kejadian kemarin. Mereka khawatir kalau Irlandia dan Inggris kembali memanas dan terjadi pergelutan antara dua negara tersebut. Liam mengatakan akan mengerahkan anak buahnya untuk menangani Aira. Namun Catherine meragukan hal tersebut karena Liam juga dulunya merupakan anggota Aira. Is a dangerous thing. These are long-standing issues. Understood. We're looking for the owner, Mr. Quinn mine. Quinn. Kembali ke Kwan. Kwan ini memiliki rumah makan sederhana. Beberapa polisi mendatangi rumah makannya untuk memberikan beberapa benda milik putrinya itu yang tersisa. Kwan bertanya pada polisi itu siapa pelaku ledakan kemarin. Polisi menjawab kami sedang mencari para pelaku dan akan menghukumnya jika sudah tertangkap. Yes, they certainly will. We'll let ourselves out. Come and be with you, Mr. Kwan. Now that we're all here. Di sisi lain, Liam sedang mengadakan rapat membahas Authentic Aira. Mereka mempertanyakan apakah pelaku peledakan ini Authentic Aira atau ada organisasi lain. Namun setelah diselidiki, mereka menggunakan bahan peledak dari gudang Inggris yang berkedok Phoenix. Jadi sepertinya ada orang dalam yang memfasilitasi mereka untuk melakukan ini. Atau mungkin saja salah satu dari mereka adalah orangnya. Kemudian Liam memberitakan untuk mendata semua bahan peledak yang digunakan. Jadi jika ada bahan yang hilang bisa dilacak nantinya. No fucking exceptions. Show me.
We backtracked 47. Adegan berpindah ke kantor anti-teroris. Seorang komandan kita sebut saja Ilham dan bawahannya sedang menganalisa rekaman CCTV yang mana salah satu pengeboman adalah pria bermotor yang disarimpung oleh putrinya Kwan tempo hari. Kemudian resepsionis menghubungi Ilham jika beberapa hari ke belakang seorang pria Cina sering mendatangi kantor dan ingin bertemu dengan komandan Ilham. Kwan menanyakan siapa pelaku pembunuh anaknya, namun Ilham tidak menjawab karena ia juga masih menyelidiki kasus ini. Bahkan Kwan juga berniat akan menyuap Ilham, namun Ilham menolak karena percuma belum ada data tentang kasus tersebut. It's 1984. I'm a British citizen. Don't take this. Then please tell me. Just keep coming here on a daily basis. It doesn't help. After 3 weeks of investigations, there's little in the way of solid leads. Di rumahnya, Kwan mencari tahu sendiri tentang otentik Aira dan apa itu Aira. Kemudian ia melihat siaran TV yang memperlihatkan Liam. Kini Kwan tahu kalau Liam merupakan mantan penasihat Irlandia dan juga mantan anggota Aira. Untuk itu, Kwan berniat akan bertanya langsung pada Liam tentang otentik Aira. We heard none. Just some. They are more than happy to resort to violence to upset the state. Saying possibly it's a financial problem rather than... You've a call waiting online too. Waiting. Keesokannya, Kwan menghubungi Liam menggunakan telepon rumah. Ia bertanya siapa saja pelaku pengeboman kemarin. Namun Liam tidak tahu siapa saja pelakunya. Di sini, Kwan tidak percaya pada Liam. Ia mencurigai Liam sedang menyembunyikan identitas pelaku. Meskipun Kwan terus menekan Liam dengan beberapa pertanyaan. Percuma saja karena Liam memang tidak tahu. Us, Mr. Kwan. Good day. Kwan yang stres dan emosi memilih untuk bergerak sendiri. Ia menyerahkan rumah makannya pada rekannya. Kwan mulai membeli peralatan yang bisa ia gunakan dalam menjalankan misinya ini. Ia juga mengubah dan merusak ponselnya agar dirinya tidak terlacak oleh siapapun. 你什么时候回来？ Kemudian Kwan pergi ke Irlandia dan menyewa kosan di sana. Hari itu juga Kwan langsung mendatangi kantor pemerintahan untuk bertemu dengan Liam. Meskipun hampir saja akan diusir, akhirnya Kwan berhasil bertemu dengan Liam. Kwan bertanya kembali siapa pelaku pengeboman karena Kwan menganggap kalau Liam masih ada hubungan dengan Aira. Liam mengaku kalau dirinya sudah tidak bergabung dengan Aira sejak 30 tahun lalu. Namun Kwan tidak langsung percaya begitu saja. I don't know. Thank you for seeing me, First Minister Hennessy. Setelah tidak mendapatkan informasi apa-apa, Kwan pergi ke toilet dan merakit bom di sana. Bom rakitan Kwan berhasil meledak dengan tujuan memberikan peringatan pada Liam kalau Kwan tidak main-main. Took me by surprise. Have the boys check the building. Hello? Setelah itu, Kwan kembali menelpon Liam dan bertanya apakah Liam merubah pikiran setelah mendengar ledakan tadi. Liam mulai marah dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu Kwan. Fucking Chinaman. Di kos-kosannya, Kwan kembali merakit bom yang lebih canggih untuk menteror Liam dan anak buahnya. Kemudian bom tersebut Kwan pasang di tangki mobil salah satu anak buah Liam. Namun anak buah Liam mengetahuinya dan terpasang sepotong kertas bertuliskan nama. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan Kwan ingin tahu siapa nama-nama pelaku pengeboman. We found them. A B&B. An Asian man in his 60s with a grudge. It's all been. Kemudian anak buah Liam mencari kediaman Kwan di Irlandia Utara. Mereka berhasil menemukan kos-kosan Kwan dan langsung berusaha menangkapnya. Namun yang kita tahu seorang Jackie Chan yang handal dan lincah tidak semudah itu untuk menangkapnya. 4 orang anak buah Liam gagal menangkap Kwan di kos-kosannya. Christ almighty, are you dumb and blind? Mendengar hal itu, Liam sangat kecewa pada anak buahnya. Anak buah Liam mengatakan kalau Kwan merupakan orang terlatih dan sangat lihai dalam berlari dan melompat. Mary muncul karena mendengar suara keributan di rumahnya. Liam menyuruh Mary untuk pergi ke kampung halamannya karena ia khawatir kalau Kwan juga mengincar Mary. Kemudian Liam memanggil keponakannya, seorang agen terlatih bernama Sean. Ia diminta untuk membantu menangani kasus otentik Aira yang belum juga selesai ini. Liam menyuruh Sean agar menemui Komandan Ilham dan membuat planning tentang kasus tersebut. Find out that we're talking to the Brits to go after one of them. Keesokan harinya, Kwan membuntuti dan memoto Liam yang sedang bersama selingkuhannya yang bernama Maggie. Kwan mengirimkan foto itu pada Liam sebagai bentuk ancaman jika Liam tidak memberitahu nama-nama pelaku pengeboman. Namun Liam tidak bisa apa-apa karena ia sendiri tidak tahu siapa pelakunya. Di
Di tempat lain, Sean bertemu dengan Komandan Ilham. Ilham tidak percaya kalau Aira tidak terlibat dalam kasus ini karena mengingat bahan peledak yang digunakan dan kode yang digunakan juga sama, yaitu Phoenix milik mereka. Sean menduga ada anggota pengkhianat Aira yang membocorkan sandinya. Untuk itu, mereka membuat rencana dengan memberikan kode yang berbeda-beda pada setiap pelaku, yang nantinya mereka bisa melacak siapa pelaku dan siapa orang dalam yang membantu mereka menjalankan kasus tersebut. So what do you want, Mr. Marston? So you can appreciate the need for discretion. Only Liam knows who. Down. Not you. This is normal. Adegan berpindah ke pedesaan tempat Liam dan istrinya mengungsi. Namun anehnya Kwon tahu tempat itu dan sudah berada di pedesaan tersebut. Malam itu juga Kwon kembali merakit bom dan berhasil meledakkan garasi rumah. Merasa sudah keterlaluan dan tidak bisa dianggap enteng, Liam pun meminta lebih banyak pasukan untuk memburu Kwon. Get more men from Belfast. I've underestimated. Mary berniat akan pergi menjauhi Liam karena ia sadar yang sedang dicari adalah Liam, bukan Mary. Jika Mary ingin aman, maka ia harus menjauhi Liam. Then you're just gonna have to handle it like you said. Remember to. Di tempat lain terlihat beberapa pria anggota Aira sedang merakit bom berbentuk baterai laptop, yang mana bom tersebut akan dipakai untuk meledakkan pesawat yang tidak membawa penumpang Irlandia. Di sisi lain, Maggie bertemu dengan Ian Wood di sebuah kafe. Nampaknya ia berusaha mendekati Ian dan mempunyai rencana sesuatu. Two Jameson single malt. A Maggie. Ian. Pada keesokan, Kwon kembali meledakkan mobil anak buah Liam. Untuk itu, Liam menyuruh anak buahnya untuk membawa istrinya ke Hotel Karisma agar lebih aman. Selain itu, Liam juga memerintahkan anak buah lainnya memburu Kwon di hutan. Namun lagi-lagi, Kwon seolah sudah tahu kalau mereka mencarinya. Kwon langsung memasang beberapa jebakan yang berhasil memukul mundur pasukan Liam, meskipun harus terkena tembakan di bahunya. Liam sangat kecewa bercampur bingung karena selalu gagal menangkap Kwon. Anak buah Liam menyarankan agar Liam menurunkan Sean untuk menangkap Kwon karena memang si Liam ini merupakan pasukan khusus terlatih. Adegan berpindah ke hotel tempat Mary. Ternyata di sana ada Sean yang sedang melakukan kegiatan terlatih dengan Mary. Saat sedang enak, tiba-tiba Liam menelepon dan menyuruh Sean untuk menangkap Kwon. Sean pun setuju dan akan berangkat ke Irlandia besoknya. Setelah menelepon Sean dan Mary mengobrol, Mary mengatakan sudah saatnya Liam jatuh dan Sean lah yang akan naik. Ternyata selama ini Mary benci pada Liam karena dulu Liam pernah mengabaikan kasus pembunuhan saudara Mary yang padahal pelaku pembunuh sudah tertangkap. Namun pelaku tersebut tidak dihukum secara maksimal. Liam tidak berbuat apa-apa saat itu karena ia takut posisinya atau jabatannya sekarang terancam. Liam mencari tahu siapa sebenarnya Kwon. Akhirnya ia tahu kalau sebenarnya Kwon merupakan anggota suatu pasukan terlatih yang paling handal. Keluarga Kwon tewas oleh bajak laut di Laut Cina. Kwon hidup hanya dengan putrinya yang kini sudah meninggal. Jadi kini Kwon tidak punya siapa-siapa lagi atau sebatang kara. If you knew they were short, you should have handled it. Don't know who we can trust anymore. Liam kedatangan rekannya yang bernama McGrath. Ia marah pada Liam karena Liam telah memeriksa gudang bahan peledak milik McGrath. Ia juga menyalahkan Liam karena Liam juga terlibat dalam otentik Aira. Namun Liam terkesan memberantas otentik Aira untuk pengalihan agar dirinya selamat. Namun Liam mengatakan perjanjiannya adalah hanya meledakkan beberapa badan keuangan saja, tidak sampai menyerang warga sipil. Jadi tujuan Liam menangkap otentik Aira karena telah melenceng dari rencana. Untuk itu Liam menyuruh McGrath menangkap dan menghentikan otentik Aira agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Forgotten what we're fighting for, have you? Spilt our fair share of blood struggling for a united Ireland. Not Charlie. Kemudian Kwon masuk menyelinap ke ruangan Liam sambil membawa senjata dan tertempel bahan peledak di badannya. Kwon kembali menanyakan pelaku pengeboman pada Liam. Namun Liam tetap tidak bisa menjawab karena ia memang belum tahu siapa pelakunya. Namun Liam memberitahu sebuah rencana pada Kwon, yaitu Liam sudah memberikan kode yang berada pada setiap orang, yang mana kode tersebut akan mudah dilacak setelah para anggota Aira melakukan pengeboman. Kwon pun akan menunggu dan pergi. 24 hours. And the images, anomalies and architecture became... Di tempat lain, Komandan Ilham sudah menemukan petunjuk dengan mengidentifikasi bekas luka di tangan pelaku. Adegan berpindah ke Maggie yang baru saja turun dari Kopaja. Kemudian ia dijemput oleh pria dengan motornya. Sepertinya pria itu anggota otentik Aira termasuk Maggie. Setelah Maggie turun, bus yang ditumpanginya pun meledak.
coming? Are you all right? Oh, well, I've been better. Sean sudah sampai di tempat Liam. Ia mendengar ada kejadian ledakan baru, namun Sean tetap fokus pada perintah Liam, yaitu menangkap Kwan. Komandan Ilham menelpon Liam dan memberitahu kalau Authentic Aira sudah tahu akan rencana Liam. Jadi mereka tidak mau memberikan kode rahasianya. Ilham curiga kalau Liam merupakan orang dalam yang sudah membocorkannya, karena hanya Liam dan Sean yang tahu akan rencana ini. Maka dari itu Ilham menyuruh Liam untuk menghentikan kasus tersebut. Jika tidak, maka Liamlah orang dalamnya. Atasan Liam, si Catherine, menyuruh Liam untuk berbuat sesuatu untuk menghentikan semua ini. Jika tidak, maka pihak Inggris akan bertindak. Saat sedang rarungsing, anak buah Liam datang dan memberitahu kalau saat di hotel, Sean berada di kamar Mary selama 2 jam. Kemudian Mary turun dan melepon McGrath. Jadi kemungkinan Mary mempunyai hubungan dengan McGrath. Elo ajir eta bibi ejing keponakan. Begituan. And after he goes, the mark through the database. We got a positive hit on a Patrick. Di tempat lain, Komandan Ilham sedang memperlihatkan hasil investigasinya di hadapan para petinggi. Ia berhasil menemukan identitas para anggota Authentic Aira, termasuk Maggie dan McGrath. Ilham pun menelpon Liam menanyakan di mana McGrath. Liam menjawab tidak tahu. Ilham tidak percaya pada Liam, dan benar saja ternyata Ilham telah melacak keberadaan Liam. Ia juga sudah tahu kalau McGrath sedang menuju kediaman Liam dengan sopirnya. Ilham mengatakan Liam bisa menyelamatkan diri dengan meminta nama-nama pelaku pada McGrath. Girls men to the trailhead. See if Sean needs any. Get your ass in that chair. Setibanya McGrath di ruangan Liam, Liam langsung menodongkan senjata dan meminta nama-nama pelaku. Ia kaget setelah melihat nama Maggie di sana. Karena yang kita tahu Maggie merupakan kekasih gelap Liam, McGrath kecewa pada Liam karena ia hanya menyelamatkan diri sendiri dan mengorbankan teman-teman Airanya. Namun Liam tidak peduli karena Authentic Aira juga sudah melanggar perjanjian dan melenceng dari rencana. Liam juga sudah tahu kalau istrinya sendiri telah bekerja sama dengan McGrath karena Mary membenci Liam. I got your name. Di tempat lain, Maggie sedang cuntel dengan Ian Wood. Tujuannya adalah agar Maggie bisa memasakkan bom pada baterai laptop Ian yang akan meledakkan di penerbangan orang-orang Inggris. Well, keep your mouth shut. Liam yang sudah mendapatkan nama-nama pelaku mengirimkannya pada Sean yang sedang mencari Kwan di hutan. Setelah bertemu dengan Kwan, pergelutan antara Kwan dan Sean pun tak terhindarkan. Akhirnya Sean kalah dari Kwan. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya Sean menyerahkan nama-nama pelaku pada Kwan. Kwan yang sudah tahu nama-nama pelaku dan lokasi pelaku akhirnya membebaskan Sean. Catholic, but you fought for British. Why? Iraq. I fought for the regiment. Setelah itu Sean menemui Liam di ruangannya. Liam mencoba mengorek-orek hubungan Sean dengan Mary. Ternyata rencana kode tersebut bocor karena Sean yang telah membocorkannya pada Mary. Kemudian Mary memberitahunya pada McGrath. Karena kecewa pada Sean, Liam memberikan tugas terakhir pada Sean untuk mengubur McGrath dan membunuh istrinya, yaitu si Mary. Alpha 2, Echo 1 toward target house. Keesokan hari, penyergapan Authentic Aira pun dimulai. Terlihat pasukan Ilham masih memantau kediaman mereka. Kwan yang sudah mendapatkan info dari Sean juga sudah berada di sana. Ia menyamar sebagai mas-mas tukang reparasi. Di sisi lain, Ian Wood sedang berada di bandar dengan laptop yang sudah tertanam bom dan menunggu pesawatnya take off. Stop. Wait. Two unknowns at the front door. Wait. Sorry for the bother. Komandan Ilham harus menahan pasukannya karena Kwan sudah berada di dalam lebih dulu karena menyamar sebagai tukang reparasi. Agar tidak terlalu mencolok, akhirnya mereka pun mengizinkan Kwan masuk. Para anggota Aira meminta izin untuk memeriksa tas Kwan. Setelah terbongkar, Kwan pun langsung bergelut melawan mereka. Pergelutan hiji lawan loban pun terhindarkan. Dari pertarungan itu, Kwan berhasil menumbangkan keempat pria. Kini tersisa satu wanita, yaitu Maggie. Pasukan Ilham pun masuk dan melihat sudah tepar semua. Tinggal Maggie yang masih hidup. Mereka pun menginterogasi Maggie dan pada akhirnya tahu kalau ada bom di laptop Ian Wood yang akan melakukan penerbangan. Bombs in his laptop. Set to go off then. Ian Wood! Is that him?
Is that your laptop? Yeah. Beruntung semua petugas bergerak cepat. Polisi berhasil mengambil laptop Ian di bandara dan melemparnya dari keramaian sebelum meledak. Ilham mendapatkan info tentang Kwan yang berhasil membunuh para pelaku. Untuk itu Ilham menyuruh anak buahnya untuk mencari Kwan. Catherine juga berterima kasih pada Liam karena telah memberikan informasi tepat waktu di penerbangannya. Namun sayangnya hubungan Liam dan Maggie memberatkan Liam. Namun Catherine telah mencabut hukuman untuk 5 orang termasuk Liam dan Sean. Dengan syarat Liam harus mematuhi semua omongan Catherine. Liam juga harus membeberkan semua yang ia tahu tentang otentik Aira. Pardons for 5 on the runs. One is your cousin, but make no mistake, Deputy Flynn. Setelah kembali ke London, Kwan masuk ke ruangan Liam. Ia memperlihatkan foto Maggie pada Liam, yang mana Liam pernah memiliki hubungan dengan Maggie. Jadi Kwan tidak percaya kalau Liam tidak tahu. Kemudian Kwan menyuruh Liam untuk memposting foto dirinya dengan Maggie, agar masyarakat tahu kalau Liam pernah memiliki hubungan dengan pelaku pengeboman. Out on the internet. You and your mistress. Goodbye, Mr. Hennessy. Setelah itu, Kwan kembali ke rumah kakaknya dan bertemu kembali dengan partnernya. Komandan Ilham yang sudah menemukan Kwan tidak melakukan sesuatu, hanya memantau saja. Karena Ilham merasa berhutang budi pada Kwan. Keep back for now. Dan film pun anggesan.